Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapamu dan Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Allah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu beri dan sebuah dan buah tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Bersama-sama 1-2 ya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah saudaraku, perhatikan bahkan Tuhan Yesus sampai mengulang 2 kali perintahnya, ayat ke-17 dan satu lagi ayat 12. Dalam satu perikop atau dalam satu cerita, dalam satu perkataannya, dia bahkan sampai mengulang 2 kali isi perintahnya. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Yesus mengulang perintahnya ini sampai 2 kali dalam satu perikop. Itu menandakan bahwa dia sangat menghendaki hal itu terjadi. Karena Tuhan juga tahu ada faktor-faktor yang bisa membuat anak-anaknya menjadi tidak saling mengasihi. Itu sebabnya dia mengulang-ulang itu. Yesus beberapa kali mengulang perkataannya. Pernah dia berbicara kepada Petrus, Simon Petrus. Dia berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Diulang lagi oleh Tuhan Yesus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, mulai galau dia, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Lalu diulang lagi sama Tuhan Yesus sekali lagi, Simon, benarkah engkau mengasihi aku? Lalu Simon menjadi sedih karena Yesus mengulang pertanyaan itu untuk yang ketiga kali, dan dia menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa? Sebab ternyata Tuhan tahu bahwa ada faktor-faktor dalam kehidupan anak-anaknya yang bisa membuat kita merosot kasih kita kepada Dia. Jadi kasih manusia itu bisa merosot kepada Tuhan, bisa menurun kadarnya. Sementara Tuhan mengatakan itu supaya kita benar-benar mengasihi Dia. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita mengasihi Dia. Demikian juga pada perikopnya di Yohanes 15 kali ini, dia mengulang perkataannya, inilah perintahku, supaya engkau saling mengasihi. Kasihilah saudaramu satu sama lain. Jadi kalau kepada Simon tadi dia katakan, apakah engkau mengasihiku? Kasih kita kepada Tuhan, kasih yang vertikal. Dan sekarang di perikop kita ini dia berkata, bahkan mengulang 2 kali perintahnya, kasihilah sesamamu, kasihilah saudaramu, saling mengasihi. Tuhan mengulang 2 kali. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saudara mau menuruti perintah Tuhan ini? Tidak ada yang mau. Saudara mau menuruti perintah Tuhan ini? Amin. Amin. Kalau begitu, katakan dulu kepada orang di sebelah kirimu atau sebelah kananmu, saya mengasihimu. 1-2 ya. Balas. Yang tadi bilang itu balas, atau sebelah satu lagi. Ke sebelah satu lagi. Tadi yang kiri sekarang ke kanan. Masa cuma 2 orang? 1-2 ya. Saya mengasihi. Ya, kita
kita harus saling mengasihi. Amin. Dan yang namanya saling mengasihi itu, saudara, itu artinya ialah saling memperhatikan. Amin. Saling memperhatikan, saling memikirkan, saling mendoakan, dan juga saling merasakan apa yang dirasakannya, seperti itu. Jadi ketika misalnya orang yang kita kasihi itu menangis, kita pun pasti ikut terharu atau menangis. Dan ketika orang yang kita kasihi itu gembira, tertular kita sukacitanya gitu. Jadi kayak kita senang ketika orang yang kita kasihi gembira, kita pasti ikut gembira, tertular. Sama seperti misalnya anak kita. Kalau anak kita sedang gembira, bagaimanapun karena kita orang tua yang mengasihi dia, kegembiraan anak kita itu tertular sama kita. Itulah dia kalau saling mengasihi. Amin. Jadi kalau saudara misalnya tidak gembira ketika saudaramu gembira, tidak tertular dengan kegembiraannya, nah perlu engkau cek kasihmu kepada saudaramu itu. Kalau saudara tidak ikut berduka, tidak ikut bersedih ketika saudaramu sedang menangis, perlu engkau cek, betulkah engkau mengasihi dia atau jangan-jangan kasihmu kepadanya kering. Jadi saudaraku, kasih itu ekspresif loh. Kasih itu ekspresif. Amin. Karena kasih itu bukan teori, melainkan dia sebuah perasaan. Apa saudara? Perasaan, rasa, feeling. Itulah kasih. Teologia itu teori, banyak unsur-unsur teorinya. Tapi kasih itu feeling. Itu keluar dari luapan hati. Amin. Jadi banyak orang penuh dengan teologi tapi hatinya kering, banyak. Hatinya kering. Dia jadinya seperti hanya seorang sarjana, hanya seperti seorang teoritikus, hanya seperti seorang Farisi. Hatinya kering. Tidak ada kasih di sana, tidak ada belas kasihan di sana, tidak ada luapan hati di sana. Saudara, hatimu harus penuh dengan kasih. Amin. Amin, saudara. Dengan kasih inilah kita mampu berbelas kasihan. Dengan kasih inilah kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Dengan kasih inilah kita bisa mengampuni, memaafkan orang atau saudara kita yang bersalah kepada kita. Dengan kasih inilah kita bisa tetap memeluk orang yang mungkin menyakiti kita. Dengan kasih inilah kita bisa mengajak atau bahkan terdorong untuk menginjili orang lain supaya dia mendengar Yesus dan diselamatkan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, inilah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus memiliki itu. Kenapa Tuhan sampai 2 kali mengulang perintahnya? Karena dia tahu ada hal-hal yang bisa membuat kasihmu kepada orang lain itu rontok. Ada hal-hal yang membuat kasihmu kepada sesamamu, kepada saudaramu itu bisa kering. Apa itu? Mungkin yang pertama kesombongan. Mungkin hatimu mulai dimasuki rasa bangga diri, rasa sombong. Nah, ini bisa membuat kasih kita kepada saudara kita kering. Ini bisa membuat kasih kita kepada tetangga kita kering. Ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai naik harga diri kita, mulai merasa hebat, lalu kita akan melihat orang yang lebih kecil itu dengan sebelah mata, itu dengan pandang remeh. Kesombongan mulai masuk dan itu membuat kasih kita kering, tidak mengalir atas dia. Jangan sampai, amin saudara. Jangan sampai masuk kesombongan atau kebanggaan diri masuk kepada hatimu. Jangan sampai, cegah itu. Kita boleh diberkati seperti Bapak Abraham. Kita boleh diberkati oleh Tuhan seperti Ishak, seperti Yakub. Tapi kita tidak boleh kebanggaan diri kita tidak boleh terhubung kepada benda-benda mati seperti itu. Jangan terhubung karaktermu, jangan terhubung hatimu dengan apa benda-benda mati yang engkau miliki. Jangan.
Itu boleh. Abraham memiliki banyak, memiliki harta yang besar, tapi dia tidak dipengaruhi sedikit pun oleh benda-benda mati itu. Kapan itu hilang-hilanglah namanya benda mati. Uang itu benda mati, saudara. Amin. Rumah, mobil, tanah, apapun perusahaan itu benda mati semua itu. Jangan sampai itu mempengaruhi hati kita. Amin. Boleh itu ada, boleh. Tapi itu harus tetap ada di luar. Jangan ada di dalam hati. Hati kita harus tetap bersih kepada sesama saudara kita. Amin. Jangan meninggikan diri, jangan ada kesombongan. Katakan amin. Amin. Apalagi yang membuat kasih bisa menjadi kering kepada orang lain. Mungkin kesalahan orang itu, mungkin kejahatan orang itu. Saya sering kali dikasari orang lain atau diserang oleh orang lain, sering. Mungkin beberapa sudah pernah saya saksikan di sini. Mungkin saya pernah ceritakan juga, ada seorang bapak dulu ketika kami sama-sama melayani di sebuah gereja, di hadapan jemaat seperti ini, saya diserang dan seluruhnya terpengaruh ikut menyerang saya. Ada kira-kira 40-50 orang ikut di situ. Menyerang saya, memunculkan semua, berganti-gantian berbicara menyerang saya intinya. Sampai saya gemetaran saat itu. Dan malamnya di rumah istri saya marah-marah sama saya. Itulah, udah aku bilang sama kamu, jangan terlalu ikut campur kami bicara. Macam orang hebat aja kau, berkaca. Kau tahu semua itu orang hebat, ngapain ikut-ikut bicara? Sampai istri saya pun marah sama saya di rumah. Tapi malamnya saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak membutuhkan penghormatan dari orang lain. Ketika aku memiliki Bapa yang besar seperti Engkau, lebih dari cukup. Penghormatan dari siapa yang kuperlukan ya Bapa? Ketika yang Maha Tinggi mengenal namaku, itu lebih dari cukup. Saya bilang, lebih dari cukup. Tidak perlu aku dikenal oleh bupati, oleh lurah, oleh camat, oleh siapapun. Kalau Allah yang Maha Tinggi, Raja segala raja mengenalku, jadi aku mengampuni mereka, Bapak. Aku mengampuni saya sebutkan nama saya mengampuni mereka. Jamah hati mereka, saya bilang. Dan besoknya hari Minggu saya sengaja tunggu Bapak yang memprovokasi situasi itu. Dan ketika saya bertemu dengan dia, mau masuk gereja, saya kejar dia sempat takut, dikiranya mungkin saya mau memukul dia kan. Katanya saya datang, saya peluk dia. Haleluya Pak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Pak, saya peluk dia. Saudaraku, jangan biarkan kesalahan orang lain membuat kasihmu kering. Katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kesalahan orang lain, bagaimana caranya Anda punya waktu mempraktekkan yang namanya maaf? Bagaimana caranya saudara mempraktekkan yang namanya mengampuni? Tuhan mengajar kita, ampunilah saudaramu yang bersalah. Amin Tuhan. Tapi Tuhan, jangan ada yang bersalah kepadamu. Ya kalau begitu kapan kamu praktekkan mengampuni itu? Kalau nggak pernah orang bersalah kepadamu, kan begitu. Amin. Jadi kita di dunia ini saudaraku mempraktekkan semua ajaran Tuhan kita. Amin. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, kalau ada orang bersalah kepadamu, ini waktunya praktek. Amin. Ini waktunya praktek. Praktekkan perintah Tuhan itu. Apalagi yang bisa membuat perintah Tuhan itu terhambat di hati kita? Ini dia, egomu. Egomu akan membuat engkau kesulitan mempraktekkan firman Tuhan. Jadi kita saudaraku harus senantiasa menyangkal ego kita, menyangkal diri kita. Sangkal dirimu, itu ajaran Kristus loh saudara. Yesus mengatakan kalau engkau tidak menyangkal dirimu, engkau tidak dapat menjadi pengikutku. Alkitab berkata, kalau kamu tidak menyangkal dirimu, tidak menyangkal egomu, kamu tidak dapat mengikut aku, kata Tuhan. Maksudnya, kalau kamu tidak menyangkal egomu, kamu tidak sanggup
kamu tidak kuat mengikut aku. Loh, mengapa tidak kuat Tuhan? Karena yang kuajarkan itu ajaran yang berbeda dari yang diajarkan manusia kepadamu. Memang ajaran Tuhan apa? Kalau orang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itulah ajaranku, kata Tuhan Yesus. Bagaimana kamu bisa memberi pipi kananmu kalau kamu punya ego? Kata Tuhan. Itu sebabnya kalau kamu nggak sangkal egomu, bagaimana kamu bisa mengikut aku? Nggak kuat kamu kawan, kata Tuhan Yesus. Kira-kira begitu. Karena ajaran Tuhan kita beda dengan ajaran agama lain. Amin. Amin. Ajaran Tuhan kita bilang begitu. Kalau orang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Kalau orang menginginkan bajumu, kasih sekalian jubahmu, jasmu. Kalau orang menginginkan engkau berjalan bersamanya 1 kilometer, berjalan 2 kilometer, berjalan 2 mil. Tuhan bilang begitu. Bagaimana ini bisa kita kerjakan kalau kita nggak menyangkal ego? Apa itu ego? Ego itu adalah satu karakter di mana diri kita menjadi pusat dari pikiran kita. Itulah ego. Diri kita menjadi pusat dari pikiran kita, kepentingan kita, hak kita, ya kan? Kemudian kesenangan kita, kemudian kesuksesan kita, kemudian apa lagi? Kebanggaan diri kita. Inilah semua yang namanya ego, berpusar pada diri kita sendiri. Ini yang harus diruntuhkan. Jangan berpusar hidupmu, pikiranmu, hatimu, jangan berpusar kepada dirimu sendiri. Amin. Tapi harus kepada Yesus Kristus. Harus kepada Yesus Kristus, jangan pada dirimu sendiri. Kalau pada diri kita sendiri, itulah. Tak hormat dia sama aku, itulah. Itu. Dia enggak menganggap aku, itulah. Aku kan di sini pendeta, dia enggak begitu sama aku. Aku kan di sini pemimpin, dia enggak begitu sama aku. Aku. Itulah ego, aku itu. Buang. Amin. Kalau ini enggak dibuang, kita enggak mampu mengerjakan. Enggak mampu kita mengikuti Yesus yang mengatakan kalau pipi kirimu, kalau pipi kanan ditampar, beri pipi kiri. Enggak mampu kita. Jadi kalau pipi kanan kita ditampar, ego kita, gitu kan? Kalau ego kita itu maunya mencekik dia kan. Pokik, ikut kupanate, ya kan? Nggak tahu dia siapa aku ya, belum tahu dia ya, itu ego saudara. Belum tahu dia ini siapa, meskipun aku ini nggak tamat SMP, tapi aku ini punya kawan sarjana semua. Mulai nampak akunya kan. Meskipun kerjaku ini luntang lantung, kawanku itu Brimob, kawanku itu Kopassus, biar tahu masuk. Itu ego. Jangan ada, men. Buang itu. Buang ego itu. Jadi ketika orang tampar pipi kanan kita, bagaimana cara kita memberi pipi kiri? Haleluya Tuhan. Pak, satu lagi dong. Buang ego. Amin. Buang ego. Buang ego, saya mengampuni Tuhan. Aku memandang engkau saja. Amin saudara. Kalau saudara tidak melatih dirimu untuk melakukan ini, engkau tidak dapat mengasihi saudaramu. Kenapa? Karena yang namanya ajaran kasih itu saudaraku tidak hanya kepada orang yang mengasihi kita. Itu ajaran Tuhan. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Orang dunia saja tahu mengasihi orang yang mengasihi dia. Mamaknya mengasihi dia, dia pun mengasihi mamaknya. Orang dunia pun begitu. Betul tidak? Tulangnya mengasihi dia, sayang sama dia, dia pun jadi sayang sama tulangnya. Orang dunia semua juga begitu kawan. Yang diajarkan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Orang yang membencimu pun harus kamu kasih. Begitu ajaran Tuhan kita. Beda dia. Jadi orang yang mengasihi kita kasih, orang yang membenci kita pun kita kasih juga. Amin. Saudara mau melakukan itu? Saudara mau melakukan itu?
dengan cara berpusatlah hidupmu kepada Yesus. Pandanglah Dia dan Dialah segalanya bagimu. Amin saudara. Yesus itu segalanya bagimu. Saudaraku, saya mau beritahu kepadamu suatu hal, bahwa atau gini saja, mana lebih mahal, bumi ini atau Yesus? Yesus. Mana lebih mahal, bumi ini apa Yesus? Pernah nggak berhitung berapa banyak emas di bumi ini? Pernah nggak berhitung? Saya pernah berhitung. Saya hitung betul-betul saya hitung. Saya lihat buku IPA, berapa besarnya bumi, berapa banyaknya, berapa kubik kira-kira banyaknya tanah di dunia ini. Saya pernah hitung itu Pak. Saya hitung pakai kalkulator sekian kubik, sekian ratus juta kubik tanah di muka bumi ini. Bayangkanlah kalau semua itu harga emas. Saya bayangkan semua itu harga emas, dan saya hitung berapa satu emas, satu gram di toko siapa sana, toko siapa itu emas yang disebut sana. Berapa satu gram di situ emas. Saya kalikannya semua ini, ya lumayan mahal lah bumi ini saudara-saudara. Lumayan mahal lah bumi ini. Ya hitung-hitungan apa ya, triliun, berkali-kali triliun dia harganya kalau dirupiahkan. 10.000 triliun, mahal sekali bumi ini. Saya mau beritahu, bayangkan kau yang memiliki semua itu. Bayangkan saudara yang memiliki semua itu, pasti suka cita, betul nggak sih? Orang terkaya di bumi, betul nggak? Pemilik bumi, betul nggak? Iya kan? Pasti merasa, oh aku orang berada, aku orang kaya, betul nggak sih? Kalau kita yang memiliki semua itu. Tapi tadi saya tanya, mana lebih mahal, Yesus atau bumi? Mana lebih mahal, Yesus atau bumi? Yesus. Nah kalau Yesus sudah milikmu, kalau Yesus sudah menjadi milikmu, saya mau tanya, engkau itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya, saudara-saudara. Katakan, saya orang kaya di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi nggak usah kita cemburu melihat orang punya selembar 2 lembar harga yang merah-merah. Nggak usah cemburu. Aku punya Yesus, bilang saja begitu. Itu cuma selembar 2 lembar dibandingkan bumi ini saja lebih kaya yang kumiliki. Sumbernya, sumber semuanya Yesus, itu yang kau miliki saudara. Jadi nggak usah. Ini kalau engkau renungkan ini siang malam, pelan-pelan cinta akan uang bisa runtuh dengan ini semua. Gitu. Bukan kita nggak butuh uang, butuh, tapi rasa cintanya itu bisa hilang. Gitu. Jadi ketika hilang uang kita, hilang harta kita, hilang sana, hilang sini, nggak seperti istri si Lot kita menangis-nangis, nggak seperti istri si Lot kita, akhirnya jadi patung karam. Tidak siap kehilangan dunia ini, saudara-saudara. Banyak orang Kristen hari ini tidak siap kehilangan dunia. Banyak sekali. Padahal dia harus pergi dari dunia ini. Dikiranya dia bisa membawa apa yang dimiliki di dunia ini ke surga sana. Enggak, di surga itu semua sampah. Katakan sampah. Sampah. Nah, jadi seperti itu saudara. Mulai menjadikan Yesus sebagai hartamu yang paling mahal. Amin. Amin. Dia harta kita yang paling mahal, Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dulu ayat yang ke 14. Ayat 14. Dikatakan apa di sana? Kita baca 1-2 ya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu membuat apa yang diperintahkan kepadamu. Jikalau saudara sudah berbuat apa yang diperintahkan Tuhan tadi, yaitu ampunilah saudaramu, kasihilah saudaramu, saling mengasihi. Jikalau engkau sudah berbuat itu, Yesus berkata, kamu sahabatku. Amin. Kamu sahabatku. Ayat 15. 1-2 ya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberitahu kepadamu, Yesus sangat ingin menjadikanmu sahabatnya. Ini rahasia loh saudara yang masih berita, ini rahasia. Rahasia ini. Yesus sangat ingin menjadikanmu sahabatnya. Sangat ingin. Pernah nggak saudara sangat ingin bersahabat dengan si A atau si B? Pernah nggak? Pernah. Nah, lebih dari situlah keinginan Tuhan Yesus kepadamu. Dia sangat ingin bersahabat denganmu. Dan dia sudah kalau ketika dia sangat ingin bersahabat denganmu, itu berarti dia sudah menyediakan dirinya, sudah menyediakan hatinya, sudah menyediakan perasaannya untuk bersahabat denganmu. Tapi saya mau beritahu juga, yang namanya persahabatan itu saudaraku tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Betul? Kalau si A ingin menjadi sahabatmu, tapi kamu tidak ingin bersahabat dengan si A, tidak ada persahabatan di situ. Betul? Harus bertepuk dua tangan gitu. Harus berbalas tepuk tangan, harus berbalas, harus gayung bersambut. Ketika si A ingin bersahabat dengan kita, kita menyambut keinginannya dan kita juga ingin bersahabat dengan dia, terjadilah persahabatan. Sama saja dengan di sosmed kan. Ada orang ingin bersahabat dengan kita, sahabat katanya kan di Facebook namanya friends, sahabat, kawan. Ingin berteman dengan kita. Tapi kalau kita tidak sambut, tidak kita konfirmasi, tidak ada persahabatan itu dengan dia, tidak tercipta. Tapi kalau sudah kita konfirmasi, maka timbullah koneksi antara kita dengan dia. Di pertemanan, sosial media. Sosial media saja mengenal itu. Begitu juga dengan sehari-hari. Kalau ada orang ingin bersahabat dengan kita, tapi tidak kita konfirmasi, tidak kita inginkan persahabatan itu, tidak ada persahabatan, tidak tercipta. Begitu juga dengan Yesus. Tadi saya kasih tahu, Yesus ingin bersahabat denganmu. Amin. Pertanyaannya, apakah engkau ingin bersahabat dengan Yesus? Itu dia. Apakah engkau ingin bersahabat dengan Yesus? Nah, kalau engkau ingin bersahabat dengan Yesus, hiduplah dalam perintah Tuhan tadi. Aku akan menyebutmu sahabat kalau engkau mengerjakan perintahku itu, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan ingin bersahabat dengan kita. Nah, saudaraku, yang namanya persahabatan itu, ini dia. Yang namanya persahabatan itu saling mengerti. Saling mengerti bahasa tubuhnya, saling mengerti keinginannya. Kita tahu apa yang diinginkan saudara kita dan apa yang diinginkan sahabat kita, dan sahabat kita pun tahu apa yang kita inginkan. Inilah namanya persahabatan. Saling mengerti, saling tahu. Bahkan bahasa tubuh pun tahu. Gitu. Seperti saya tahu sekarang bahasa tubuh beberapa dari antara saudara. Liling yang nonton cerita. Ada bahasa tubuhnya seperti saya takut begitu kan. Jadi saling mengerti. Demikian juga Yesus. Yesus tahu apa yang kau kehendaki. Gitu. Yesus tahu apa yang kau rindukan. Yesus tahu apa yang kau inginkan, saudaraku. Saya mau beritahu, Yesus tahu apa yang kau inginkan. Pertanyaannya, apakah engkau tahu apa yang Yesus inginkan? Yang Yesus inginkan, hiduplah di dalam kasih dan di dalam kesucian hati. Hiduplah di dalam kasih, mengasihi sesama, dan hati yang bersih. Miliki hati yang bersih, itulah yang Yesus inginkan. Hati yang suci, hati yang jauh dari kecemaran, hati yang jauh dari dosa, hati yang jauh dari keangkuhan, hati yang jauh dari keinginan-keinginan tersembunyi yang tidak betul, yang tidak benar. Jangan
ada keinginan yang tersembunyi, jangan ada motif palsu di dalam hatimu. Saudara, hatimu harus penuh dengan kasih. Amin. Amen. Amin, saudara. Hallelujah.